Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Senin 11 Agustus 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kapolres Sumedang AKBP Sanditio Mahardika mengungkap kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam kepada korban hingga mengakibatkan luka parah di bagian tubuh korban. Kapolda Sulawesi Tenggara melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Konawe Utara pada Jumat 8 Agustus 2025. Polda Kepulauan Riau menggelar rapat kerja teknis Biro SDM tahun anggaran 2025 di Batam. Di informasi pertama pemirsa, Kapolres Sumedang AKBP Sanditio Mahardika mengungkap kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam kepada korban hingga mengakibatkan luka parah di bagian tubuh korban. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kami Polsek Jatinangor dan Satreskrim Polres Sumedang ya berdasarkan surat perintah atau maklumat dari Kapolda Jabar, di mana maklumat Kapolda Jabar tersebut mengatensi pemberantasan kegiatan premanisme dan geng motor. Dan alhamdulillah ini kami mengamankan kegiatan premanisme yang dilakukan di depan PT KHT, di mana korban adalah pedagang di sekitar PT KHT yang meminta uang paksa kepada korban. Pada saat itu korban tidak memberikan uang yang diminta, sehingga tersangka marah dan menggunakan parang untuk menyerang korban, sehingga korban mengalami luka-luka pada pergelangan tangan dan pada kaki serta jari. Kemudian dari TKP tersebut kita berhasil mengamankan 1 buah parang yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana. Pasal yang kita gunakan adalah 351. Jadi kita harapkan dengan diamankannya tersangka ini kita bisa memberikan rasa aman ya kepada para pekerja-pekerja masyarakat, khususnya pekerja PT, pekerja perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar wilayah Polres Sumedang, Polsek Jatinangor, yang mana ini membuat suatu situasi Kamtimas yang lebih kondusif ya, sehingga tidak ada ketakutan bagi masyarakat untuk beraktivitas, utamanya juga pedagang kaki lima yang selalu menjadi sasaran bagi para preman-preman ini. Dan pemirsa, jelang HUT RI ke-80 tahun, ratusan truk pengangkut barang yang masuk ke dalam jalur tol dalam kota malam tadi dipasangi bendera merah putih oleh petugas PJR Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Selain untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, pembagian bendera merah putih juga untuk meredam pemasangan bendera One Piece yang kian menjadi kontroversi. Satu persatu truk pengangkut barang yang masuk ke ruas tol dalam kota melalui gerbang tol Cawang langsung dipasangi bendera merah putih oleh petugas PJR Ditlantas Polda Metro Jaya. Sebelum dipasang di tangkai kaca spion, petugas terlebih dahulu meminta izin kepada para pengemudi truk.
Pembagian sekaligus pemasangan 260 helai bendera merah putih ini dilakukan petugas untuk menjelang perayaan HUT Republik Indonesia ke-80 tahun. Selain mengajak para supir agar lebih meningkatkan kecintaan terhadap tanah air dan menghormati jasa para pahlawan, pemasangan bendera merah putih ini juga untuk meredam maraknya pemasangan bendera One Piece yang kian menjadi kontroversi. Gerakan aksi Polantas Menyapa, yaitu gerakan yang membagikan bendera merah putih kepada pengemudi supir angkutan barang. Adapun jumlah bendera yang kami berikan kepada para pengemudi sejumlah 260 bendera yang tersebar tidak hanya di gerbang tol Halim, namun juga di gerbang tol lain di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Harapan kami dengan adanya pembagian bendera ini dapat menumbuhkan kesadaran cinta tanah air bagi pengemudi kendaraan angkutan barang, dan juga kami menghimbau kepada para pengemudi untuk tidak memasang bendera lain yang tidak menunjukkan rasa cinta tanah air bagi negara Republik Indonesia. Petugas menghimbau kepada masyarakat khususnya pada pengendara agar tidak memasang bendera lain selain merah putih demi memupuk rasa cinta dan kebersamaan terhadap nusa dan bangsa. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polsek Jatinangor Kabupaten Sumedang berhasil mengamankan seorang pelaku penipuan dan penggelapan yang menyasar mahasiswa. Pelaku mengakui sudah 14 kali beraksi dengan modus meminta bantuan mengambil paket. Polsek Jatinangor Polres Sumedang berhasil mengamankan seorang pelaku penipuan dan penggelapan, yang mana korbannya adalah seorang mahasiswa. Kejadian terjadi pada Rabu 16 Juli 2025 saat korban dicegat pelaku di depan Indomaret Hagarmana. Pelaku berpura-pura menanyakan alamat dan meminta korban membantu mengambil paket untuk kejutan ulang tahun istrinya. Setiba di lokasi, korban diminta meninggalkan tas berisi laptop, handphone, dompet, dan dokumen penting di motor. Saat korban turun, pelaku langsung melarikan diri. Pelaku yang kami tangkap ini juga salah satu tersangka yang membuat resah para mahasiswa, para pelajar yang ada di seputaran kampus-kampus di Jatinangor. Tersangka ini sudah melakukan tindakan kejahatan sebanyak 14 TKP atau 14 kali dengan modus yang hampir-hampir mirip, yaitu menawarkan bantuan atau meminta bantuan kepada calon korban. Korban menitipkan barang-barang berharganya kepada tersangka yang rata-rata ditaruh di bawah jok isi itu, makanya tersangka menggunakan motor PCX yang ukuran bagasinya besar sehingga muat untuk ditaruh laptop, ditaruh barang-barang berharga lainnya, handphone dan lain-lain. Setelah ditaruh di dalam motor, tersangka meminta bantuan kepada korban untuk melakukan sesuatu macam-macam. Ada yang mengambilkan sesuatu untuk atau barang untuk istrinya, obat dan lain-lain. Setelah pelaku meminta bantuan, kemudian tersangka berjalan ke tempat tujuan yang dituju oleh tersangka untuk mengambil sesuatu barang tadi. Korban ditinggal begitu saja dan tersangka langsung kabur dengan barang berharga, laptop, HP milik korban yang sudah di dalam jok motor, sehingga tersangka ini sering melakukan hal tersebut kepada para korban. Dan kemudian kami juga sudah mengumpulkan barang bukti, yang mana barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan
polisi melakukan penyelidikan berdasarkan CCTV dan keterangan korban. Pada Kamis 24 Juli 2025, pelaku ditemukan berkeliling menggunakan Honda PCX putih dan ditangkap tanpa perlawanan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 dan atau 372 KU HPI tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Tersangka juga beralamat di Bojongloa, Alor, Kota Bandung, pagar lokasi. Ya, jadi memang orang sini ya yang mengetahui kondisi situasi tempat di mana yang menurut tersangka aman melaksanakan aksinya. Terbukti dari 14 korban ini berarti kan sudah banyak sekali baru ketangkap atau baru tertangkap sekarang. Kapolres Sumedang AKBP Sandityo Mahardika menegaskan komitmen Polri memberantas kejahatan yang meresahkan. Ia juga mengimbau warga untuk waspada terhadap orang yang baru dikenal. Dari Humas Polres Sumedang melaporkan untuk Polri TV. Di Sulawesi Tengah, pemirsa, penyelundupan sabu dalam jumlah besar berhasil digagalkan jajaran Satuan Reserse Narkoba Polresta Palu, Polda Sulawesi Tengah. Tersangka diamankan di area kedatangan Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi hari ini kami Polresta Palu merilis hasil penangkapan narkoba kita pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 pukul 17.35 di Bandara Sis Al Jufri Palu dengan satu orang terduga pelaku MF dan barang bukti sejumlah 3 kilo 20 gram. Adapun modus yang digunakan, barang dibawa dari Riau dengan menggunakan pesawat lain, transit di beberapa kota, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Palu. Berawal dari informasi hasil pengembangan dari Polda Riau yang salah satu pelakunya sudah ditangkap, inisial A. Kemudian setelah dilakukan interogasi, dari Riau mendapat info bahwa salah seorang pelaku sudah membawa barang ke Palu dengan menggunakan pesawat. Sehingga informasi itu disampaikan kepada kami, Polresta Palu, dan ditindaklanjuti oleh Sat Narkoba Polresta Palu. 6 paket itu dibungkus dengan kertas berwarna hitam, kemudian dimasukkan dalam koper, ditaruh antara lipatan celana jeans. Jadi tumpukan-tumpukan baju paling bawah koper itu di tengah-tengah lipatan celana jeans itu dimasukkan. Jadi satu celana jeans itu ada yang dua paket, ada yang satu ya. Kita kenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar 112 ayat 2. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.